Tadi disampaikan judulnya sangat menarik, tontonan jadi tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini satu fakta bahwa sekarang ibu bapak dan terutama anak-anak muda aktivis masjid pejuang Islam kalau tidak bermain medsos ya ketinggalan. Oke, tadi Pak Taufik bilang selamat bagi yang merayakan hari raya Bahai misalkan. Kan orang-orang Bahai itu nggak jelas Pak. Nggak bisa ya, hari Islam bisa digeser, hari Ngaben nggak bisa digeser. Ada Ngaben segitu gedenya nggak bisa digeser, tapi hari-hari besar Islam dipermainkan seenak-enaknya. Lah, iki dukun santet iki. Ustu warung karo dukun santet, wajahnya ora diblur Pak. Dan jelas-jelas ini dukun santet ini, dukun santet ini. Lah ini kan aib Pak. Lo zaman biyen kan dipateni wong ini iki Pak. Ya lek zaman-zaman tahun berapa itu. Orang tuh kalau punya ilmu santet menyembunyikan dirinya Pak. Lah saiki malah disoteng. Goblok ah. Apa enggak izin bojone? Gimana marwah anaknya? Itu dibayar Pak. Dan semoga saja dengan begini semua yang lihat jenengan lihat sekarang tuntunan jadi tontonan itu, yang tontonan jadi tuntunan itu akan sedikit demi sedikit berubah karena orang fokus ke dalam masjid. Dan kita ini mubeng-mubengin bermasjid. Urung enek sing apa namanya? Belum ada yang permanen. Nah, monggo nanti takmire nek kula dukung banget nek teng mriki niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini kita pantas mengucap syukur alhamdulillah karena ini momen yang luar biasa. Setelah Gus Nur mondok di pesantren Mabes Polri 10 bulan ya, baru kali ini datang lagi ke Surakarta dan masjid yang pertama Masjid El Basir. Sesuai namanya juga itu masjid perjuangan loh. Abu Bakar Basir itu kan pejuang Islam ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Cak Roto, pengajian kita ini namanya ngaji segoro. Jadi apapun ada di dalam segoro ya. Di dalam segoro itu semuanya ada, ikan yang kecil, ikan yang besar ya. Kapal asing juga ada, kapal Cina, jadi komplit ini. Maka saya minta maaf kalau saya di masjid pakai kaos nggak apa-apa ya. Tapi kaosnya kan tulisannya jelas sampai jumpa di pengadilan akhirat ya. Kaos ini dibuat sebagai supportnya kepada Habib Rizik Syihab ya. Nah, penjenengan kalau mau boleh gratis, cuma ganti ongkos cetak mawon gitu. Tadi disampaikan judulnya sangat menarik, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini satu fakta bahwa sekarang ibu bapak dan terutama anak-anak muda aktivis masjid pejuang Islam kalau tidak bermain medsos ya ketinggalan ya. Ketinggalan karena hampir semua, dan insya Allah nanti perubahan negeri ini dimulainya dari medsos juga. Kita lihat ya peristiwa kemarin yang di Banten, Smackdown, mirsani Smackdown betul Pak? Ini bapak yang sepuh-sepuh mirsani Smackdown betul Pak? Betul. Nah, ini enten mahasiswa dibanting enten kali polisi ini Pak. Nah, ini namanya Smackdown itu Pak. Ya. Memang menjadi satu fenomena menarik bahwa sekarang ini faktanya orang justru memedomani atau menjadikan tokoh itu adalah artis ya. Tadi kita bahas itu seorang Raffi Ahmad, YouTuber itu punya follower pendukung 22 juta ya. Penghasilannya ya lebih kurang sebulan itu 5 miliar ya. Lah kalau Gus Nur ini yang sudah ceramah di sana sini berapa Gus followernya Gus? Belum 1 juta. Ya belum 1 juta. Yang sudah mendekati 1 juta diambil alih oleh polisi nggih Gus? Ya jadi nanti kalau, dan itu menurut
teman saya ahli IT itu bisa dijual ya. Bisa dijual nanti followernya itu. Ya. Ibu, bapak dan saudara-saudara yang sangat saya hormati, kehadiran di sini memang kehadiran yang sangat menarik dan saya mau coba kolaborasi semangat ibu dan bapak ya. Tadi di sebelah kanan itu ada spanduknya Prabowo gitu ya. Masih semangat dukung Prabowo walaupun Prabowo sekarang sudah nyebong kan gitu ya. Tapi enggak apa-apa kan, kita lebih kaya dari Pak Prabowo, buktinya kita masih istiqomah ya, masih istiqomah memperjuangkan kebenaran. Kita melihat di 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir ini kan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, yang semoga itu tidak kita jadikan tuntunan ya. Seperti misalnya di kasus Belawan, ada polisi nangkap sabu-sabu ya Pak ya. Nangkap sabu-sabu, alhamdulillah sabu-sabunya dikumpulkan, sebagian dijual sama polisi kan gitu ya. Moga-moga ini tidak jadi tuntunan lah. Kalau pola-polanya seperti ini kan repot. Maka sebenarnya saya mengklasifikasi berdasarkan ilmu pengetahuan, polisi itu ada 3 kelompok ya Pak ya. 1, polisi baik atau di dalam bahasa Inggris namanya good cop. Good cop, good itu baik, cop itu polisi ya. Kemudian yang kedua bad cop. Bad cop itu artinya polisi jelek. Yang paling bahaya itu polisi jahat, the ugly cop. Nah, the ugly cop ini sing terakhir nih hutang Belawan, nangkep narkoba, yang narkoba ini didol gitu. Atau ibu-ibu pedagang kaki 5 dipukuli preman dijadikan tersangka nggih. Mirsani nggih Pak nggih. Berarti begini nggih sok mirsani anu no Pak, drama Korea no Pak. Drama Indonesia. Ya Pak nggih, menika drama Indonesia. Kata Gus Nur tadi waktu di sebelum berangkat ke sini kita kan juga podcast tadi. Dulu kita itu kalau membuat cerita polisi itu kiblatnya India nggih Pak nggih. Sakniki mboten, Indonesia nggih enten nyatane nggih. Nah, oleh karena itu yang pertama kita bicara dulu polisi yang baik. Wong ini pengajian gaduh-gaduh, apapun boleh diisikan di sini ya. Polisi yang baik niku polisi yang bekerja dengan standar hukum, tidak cari-cari kesalahan orang lain, kalau perlu menolong. Contohnya napa? Contohnya sing teng Surabaya, polisi patroli teng jalan tol, ketemu anak muda dikejar, kok lari di bawah jembatan tol. Ternyata ditanya sama polisi, "Lho kok ki manggone nang kene?" Pakai bahasa Jawa Timuran, "Ya apa kok nek kene?" gitu. Terus ditanya, "Aku mari dipecat Pak, saya baru saja dipecat, enggak punya pekerjaan. Saya akhirnya tidur. Sudah berapa hari kamu tidur di kolong tol ini?" "Sudah 1 minggu." "Loh kenapa tidur di sini?" "Lah saya enggak punya uang, oleh bapak kosnya saya disuruh keluar." "Sudah kamu tak kasih uang." Kasih uang 50.000, enggak mau. Terus akhirnya dikasih enggak mau terima gitu loh. Pas akhirnya polisi kasihan dikasih 100. Nah, seperti ini kan polisi baik. Itu namanya good cop. Good itu baik, cop itu polisi. Kemudian yang kedua bad cop. Bad cop itu polisi jelek. Polisi jelek itu polisi yang masih bertugas sebagai polisi, masih berperilaku polisi, tapi kalau nilang di jalan kasih uang sate ya mau gitu, ya. Sate Pak Narto no, ya lumayan kan gitu, bisa jamu sak mobile kan gitu ya. Atau orang yang menerima laporan polisi tetapi untuk bisa memproses laporan polisi minta uang ya. Nah yang paling bahaya yang ketiga ini namine kita sebut sebagai the ugly cop, polisi jahat. Polisi jahat niku merekayasa bukti seperti ada menopo seperti orang harusnya jadi tersangka dijadikan saksi, saksi dijadikan tersangka dan seterusnya, perkaranya kemudian kita lapor. Kan dulu sering ada pameyo nggih Pak nggih, lapor polisi kelangan wedhus, mulie kelangan sapi gitu. Nah, itu polisi-polisi jahat. Oleh karena itu mari sama-sama kita upayakan supaya yang hidup di Indonesia ini polisi baik. Caranya apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti yang di Medan ya harus kita sampaikan, karena saya yakin insya Allah masih banyak polisi-polisi itu yang baik. Buktinya nopo Pak? Panjenengan nek pados SIM pinten Pak? Nek SIM A pinten Pak?
Pinten? Perpanjangan pinten Pak perpanjangan? Pinten? Alhamdulillah kula golek SIM A niku perpanjangan 85.000 mengan. Lah kula lungguh teng kantor polisi takon wong polisi ini udah kenal kali kula. Nah mungkin nek narik 300 tak viralke dadi masalah. Tapi kok Pak Taufik apa? Perpanjangan sakjane kula nggih ngapusi wong anu SIM kula mati telat kok. Kelingane mulih ke Semarang tol niku lho. Ternyata SIM saya mati terus bulan berikutnya kula ngurus Pak. Kula ngurus ini mungkin bayar. Pak Taufik cari apa SIM A? Bayar Pak di BRI 85. Kalau SIM C 75 dados kula ngertos. Ngaten Pak nggih. Nah, mari kita biasakan pola-pola seperti inilah yang baik. Panjenengan kalau punya urusan jangan juga mempermudah karena apapun namanya yang namanya menyuap atau disuap itu sama-sama tidak diperbolehkan baik menurut hukum positif apalagi menurut hukum agama karena kita naker. Jadi jangan berpikir kalau korupsi itu mesti pejabat negara mboten. Panjenengan nyuap itu juga termasuk tindak pidana korupsi karena pemberi maupun penerima itu sama-sama namanya melakukan penyuapan. Nggih Pak nggih. Anak sing manten anyar mboten napa-napa teng panggung disuapi saling menyuapi. Nek ketang bar digawe utange sing nyaur sapa ya mbuh kan gitu. Nggih. Jadi mari kita budayakan budaya yang baik ya. Jangan mau ketika kita berurusan itu harus bayar Pak nggih. Karena salah satu rusaknya negara ini nggih Pak nggih, salah satu rusaknya negara ini karena kita membiasakan semua urusan bisa diatur. Ketika semua urusan bisa diatur, apapun yang terjadi kita membiasakan bayar nggih. Seperti merubah nama KTP itu nggak perlu bayar, panjenengan tinggal datang ke Dukcapil minta dirubah nama nggak usah bayar karena mereka memang sudah dibayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya hormati, salam takdim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, lunas utangnya. Amin ya rabbal alamin insyaallah ya. Baik, agak cepat-cepat aja nggih. Jadi gini Bapak Ibu, ini gaduh-gaduh namanya ngaji segoro nggih. Jadi materinya sak karep-karepe, tapi nanti di situ ada yang disaring, ada yang diambil ya. Segoro itu luas apapun, mau batang mlebu segoro jadi suci gitu kan. Najis masuk segoro jadi suci. Jadi monggo lah kaosan ra masalah no? Sementing atine inna akramakum indallahi atqakum. Wis ukurane ma'rifatullah lah nang kene iki. Monggo sementing yo aja nemen-nemen kathok pendek misale yo aja ngono nggih. Sementing gak nemen-nemen lah ngoten. Baik, poin pertama sekedar menyempurnakan supaya ben ketok ngaji ya. Itu poin pertama. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ini cocok untuk zaman sekarang ini ya. La tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum lan sak piturute ya laya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an begini Pak. Nanti dicek ya. Tidak akan Anda temui di akhirat besok ya. Di akhirat itu tidak akan ada orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah itu bisa gaduh, bisa mesra-mesraan sama orang yang benci Allah, benci Rasul. Itu tidak mungkin Pak. Walaupun itu anakmu, walaupun itu bapakmu, walaupun itu anakmu, walaupun itu saudaramu. Nah, disederhanakan begini, di akhirat tidak akan engkau temui orang yang cinta Rasulullah dengan orang yang benci Rasulullah itu nyambung. Tidak bisa Pak, nggak akan ada. Walaupun anak sama bapak, walaupun istri sama suami, walaupun teman saudara sekandung saudara, kalau
Yang satu cinta Rasulullah, yang satu benci Rasulullah, tidak nyambung di akhirat Pak, tidak akan ada. Mereka saling berkasih sayang itu nggak mungkin ada. Wes ini cekal sih, karena sekarang harus jelas Pak, hitam-hitam, hijau-hijau sekarang ini. Jangan yang abu-abu Pak, nggih. Oke, tadi Pak Taufik bilang, selamat bagi yang merayakan hari raya Bahai misalkan. Kan orang Bahai itu nggak jelas Pak. Tidak bisa ya, hari Islam bisa digeser, hari Ngaben nggak bisa digeser, ada Ngaben segitu gedenya nggak bisa digeser, tapi hari-hari besar Islam dipermainkan seenak-enaknya. Apa ini jeneng apa? Tuntunan jadi tontonan gitu. Tidak bisa. Tontonan jadi tuntunan, tidak bisa Pak. Harus jelas. Ini surat Al-Mujadilah ayat 22 ini asbabun nuzulnya ngeri Pak. Coba dibaca nanti. Dimanapun sama asbabun nuzulnya, ya. Ada seorang anak namanya Abu Ubaidah bin Abdillah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Pak, sahabat Rasul, ya, pejuang Rasul. Pokoknya kalau ada perang orang ini selalu ikut. Namanya Abu Ubaidah. Punya bapak namanya Abdillah bin Jarrah. Bapaknya ini musuhnya Rasulullah. Anaknya pecinta Rasulullah, bapaknya pembenci Rasulullah. Ketemu di perang Badar Pak. Ketemu di perang Badar. Di perang-perang yang lain selalu ketemu, tapi anaknya ini Abu Ubaidah ini selalu menghindar. Lah piye bapak dhewe? Ki piye tak pateni bapakku, gak tak pateni kok nganyelke gitu musuh iki. Tapi berusaha menghindar Pak Abu Ubaidah ini. Tapi qadarullah di perang Badar ketemu Pak. Abu Ubaidah ini nggak bisa menghindar lagi, bapaknya makso ngejak perang, terjadilah perang tanding bapak dan anak, mati bapaknya Pak, mati di tangan anaknya. Nah jadi baru turun ayat ini, tidak akan kamu temui di akhirat pencinta Rasulullah dengan pembenci Rasulullah itu berkasih sayang itu nggak ada, walaupun anak sama bapak. Apa maneh gur sampean karo Menteri Agama ora ana hubungane Pak. Aduh, tidak masalah Pak ya, nggak ono atiullah wa ati Rasul wa ulil amri. Ya bener, tapi kan wa ulil amrinya kan sudah nggak ada kata-kata atiullah ya, nanti Ustadz Wahyu yang jelaskan nanti. Ketika kepada Allah mutlak atiu, ada perintah taat. Ketika pada Rasulullah jelas atiu, ada itu perintahnya. Tapi begitu nyampe ulil amri, atiunya hilang. Artinya mentaati ulil amri itu tergantung ulil amri ini Pak. Ada syariat, ada cinta Rasul apa enggak, ya kan, imannya teguh apa enggak, tergantung ulil amrinya Pak. Nah berhubung materi ini aku, sing ngomong aku, nek ulil amri saiki gak ono Pak. Sekarang ndak ada ulil amri di Indonesia ini, sing ono mukidi. Ulil amri gak ada, karena kalau ulil amri itu ada, nggak mungkin ada Smackdown, ya, ulama di penjara, nggak ada Pak. Yang dukung ulama masuk istana, ulama malah di penjara, itu nggak ada kalau ulil amrinya ada. Nah ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Wis sing cetha iku, sing jelas iku Pak. Nah jadi bersyukur jenengan di Solo punya Abu Bakar Ba'asyir, Masya Allah ya. Tuh Syed Kutub, Syekh apa? Syed Kutubnya Indonesia itu Pak. Jare sapa Gus? Jare Gus Nur. Kola Gus Nur, dari lo nasi takon, nanti dalile kola Gus Nur, cek takon nang aku, nah kalau takon ambil aku, kok iso Gus Nur, karepku pejare aku, gitu nggih, subhanallah. Nah itu yang pertama, monggo diperjelas, dipertegas akidai, imane ya dipertegas, putih-putih, abang-abang, hitam-hitam, titik. Nah poin kedua, ndak ada ulil amri sekarang ini. Ya tadi beliau sudah nyebut ada artis ngombe di syuting, mangan ngevlog, kate adus lho Pak, kate adus iku mandi dulu krek ya. Saya mau mandi ya, lho ngono iku followernya jutaan Pak, penghasilannya jutaan Pak, miliaran sebulan ya. Apa manfaatnya no? Pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, itu jutaan Pak.
follower subscribe iku. Ana maneh dukun-dukun nyedak-nyedak dukun santet. Iku nggoroi kabeh, Pak, settingan kabeh. Dari dulu saya sudah ngomong settingan, sampai detik ini tidak ada yang berani konfirmasi ke saya. Saya itu nunggu ada yang berani, Gus, aku nantang kamu kalau kamu ngomong settingan. Nah, dari dulu saya nunggu, tidak ada sampai sekarang. Tapi itu jutaan, Pak. Settingan, menjual agama, menjual sholawat, menjadikan sholawat sebagai bahan tipuan, itu akeh penonton nih. Iki dukun santet iki. Warung karo dukun santet, wajahnya ora diblur, Pak. Dan jelas-jelas ini dukun santet ini, dukun santet ini. Lah ini kan aib, Pak. Lo zaman biyen kan dipateni wong ini iki, Pak. Ya lek zaman-zaman tahun berapa itu. Orang tuh kalau punya ilmu santet nyembunyikan dirinya, Pak. Lah saiki malah disyuting. Goblok ah. Apa enggak izin bojone? Gimana marwah anaknya? Itu dibayar, Pak. Dan itulah zaman sekarang, uang segala-galanya. Dikongkon ngaku dukun santet dikei duit gelem. Disyuting tanpa diblur gelem. Terus subscribe nambah, dukune sing macak kiai itu nambah subscribe, nambah penghasilannya. Subhanallah, ini tontonan jadi tuntunan lan sak pituruti tadi. Saya punya akun YouTube juga yang Munjia Channel itu hampir waktu itu 500.000 sekian sudah. Penghasilannya 40 juta, Pak, tiap bulan. Paling sidik 30 juta. Itu saya bisa bedah rumah, bisa infak masjid, lan sampai turutnya disita sama polisi. Bikin lagi sekarang Gus Nur 13 official. Baru 43-an lah subscribe-nya itu. Nah itu saya sudah nadar dulu, kalau sampai subscribe-ku tembus 1 juta, punya penghasilan 50 juta sebulan, saya berani ngumrohkan tiap bulan 1 orang. Punya penghasilan 50 juta saja, wajib ngumrohkan orang 1 bulan. Ngono iku gak ono subscribe, Pak, gak nambah-nambah, Pak. Apa aku kudu nyidak dukun santet apa yo? Baleni masa lalu piye yo? Gitu ya, jadi tontonan jadi tuntunan. Ya monggo terserah jenengan nggih. Dukung kalau sampean hobi medsos, dukung channel-channel yang ada manfaatnya ya, hak-hak batil-batil, cari channel yang hak. Cari channel yang tidak memperkaya diri, Pak. Cari channel yang betul-betul natural lillahi taala. Wis kurang lebihnya seperti itu. Terus apa maneh ya? Poin berikutnya ini Ngaji Segoro ini, saya tadi di warung di hotel ngomong sama beliau, Pak Taufik, kita sudah berapa ini? Episode ke-10. 10 kali ini, Pak, selalu pindah-pindah, Pak. Belum punya tempat permanen. Seandainya sudah ada tempat permanen, cocok itu kita bisa kok, Pak. Ngasih uang kas itu bisa nanti. Misalnya kita cocok ya monggo, tiap bulannya lagi di sini terus rasa pindah-pindah, nanti kita kasih uang kas. Ya, saya ikhlasin, Bu, 50 juta, Bu, terserah lah ya. Kurang lebih gitu saya ikhlasnya. Terus diganti malam boleh, diganti siang boleh, karena ini bisa jadi rutinan, monggo ya. Terus tidak minta dana kemana-mana, politikus apa ndak ada. Saya dari Malang tadi naik mobil, itu bensin beli sendiri, hotel bayar sendiri, Pak. Ini harus tahu jenengan. Jadi ini bukan pengajian materi nih, nggak ada amplope, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya monggo itu ada orang-orang pakai kaos Ngaji Segoro. Jangan kalau ada uang dibeli, Pak. Berapa itu harganya? Paling 100 atau berapa lah? Murah itu 65. Nah, lek regane 65 ya tukun 100 ora san njaluk susu ngono kon. Nah, kurang lebih seperti itu. Uangnya dipakai, bukan dipakai saya, Pak. Uangnya dipakai mungkin ini ya, mungkin loh ya. Dipakai lansak piturutnya. Nah ini dari sini mudah-mudahan lahir energi positif. Di Malang sudah ada, di Medan sudah ada, di Solo sudah ada, Pak. Di Jakarta, di Bandung tinggal nunggu eksekusinya aja. Ini di Medan sudah, Pak. Sudah kapan lah. Terus masalahnya aku gak gelem vaksin ya, Pak. Kudu numpak pesawat ya. Piye? Haram aku vaksin itu, Pak. Ini insya Allah kita akan ke Medan. Ini Ngaji Segoro, Pak.
Kita nggak akan bisa merubah Indonesia dengan demo, udah malah kita yang ditangkap. Kita nggak bisa merubah Indonesia dengan apa kira-kira makar demo, udah dengan ngaji segor ini aja kita bisa rubah nanti, insya Allah. Ya, lahirkan satu keberkahan dari sini, Pak. Lahirkan satu energi positif disadap oleh langit, dikembalikan sama Allah dalam bentuk maunah, karomah, fadilah. Gitu ya, moro-moro pemimpinnya setruk. Nah, kan? Ya dengan barokahnya begini. Betul. Ada hal-hal yang tidak kelihatan mata, Pak. Rahasia Allah. Loh, makanya nek ono pembicara ngomong setruk, amin no, Pak. Amin ngono ya. Muga-muga kelelep, amin ngono, Pak. Nah, itu kelelep tenanan ngono. Nah, ini subhanallah ya, di Malang ada, di mana-mana ada. Di Bandung ada, Cak. Ini kita tinggal eksekusi aja. Udah banyak yang minta ini ngaji segoro. Nanti saksikan di Gus Nur 13 official. Pak Taufik sama Ustaz Wahyu mohon bikin channel juga, gitu. Dan subscribe, jangan lupa. Nah, ada tulisan subscribe merah itu tek gitu kan, sama loncengnya tek. Jadi kalau ada video baru nanti handphone jenengan bunyi ting. Oh, Gus Nur rek metu, oh Ustaz Wahyu rek metu. Nah, ngono ya. Itu nanti dapat penghasilan saya, Pak. Ada iklannya, dapat penghasilan. Nah, kan lumayan, Pak. Sekarang yang Gus Nur 13 official ini bulan ini sekitar 7 jutaan. Yang bulan ini. Ya nggak tahu. Kalau yang munjat itu Masya Allah 40 juta, 30 juta. Tenger-tenger aku, Pak, dijogok polisi aku. Mbokne hancuk nah. Disita sak password-password, Pak. Dijual laku itu. Itu loh. Wis gak apa-apa lah, bismillah mantase ngono gawe maneh ngono. Pun nggih Pak nggih di-subscribe nggih Gus Nur 13 official. Teng. Ustaz Wahyu sampean gak ada? Sudah, nanti diumumkan sendiri, dicantumkan di sini ya. Wes apa mana yang terakhir ya. Jadi pemateri ini tidak ada yang dibayar. Bismillah taala. Moga-moga ini jadi trio awet ya, trio barokah. Jajan sate bayar dewi. Nggih, jajan sate bayar dewe ya. Hari ini Cak Roto yang bayari. Mungkin bulan depan saya, bulan depan Pak Taufik, bulan depan Ustadz Wahyu nggih. Tapi mboten insyaallah nanti kalau ini sudah Permanen. Nah, kalau ini sudah permanen, insyaallah kula mboten takabur, kula sanggup menghandle. Baik maamnya pembicara atau konsumsi jenengan ini sanggup, nanti ada jamaahnya sendiri nanti. Kita sudah punya grup. Monggo jenengan nanti izin sama Pak Taufik, aku lebono grup tolong. Nah, masuk. Nanti setiap mau pengajian ada donasi saiklase 51 sakarepe ngono kan. Ngoten nggih Pak nggih, derek grup nggih ngaji segoro. Tapi ya harus siap karena ngaji segoro, nggak boleh nolak materi, mau ngaji politik terima. Ya, mau ngaji apa diterima. Di sini barang ngelek diolah dadi apik oleh iso ngoten lho. Ngoten nggih, paham nggih Pak nggih? Barakallah masyaallah. Pun yang terakhir, 1 menit terakhir. Jadi kalau bisa sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, Pak. Kalau bisa. Alhamdulillah saya ditahan 10 bulan. Di dalam penjara saya nggak punya beban apa-apa, bahkan bisa bikin 10 lagu, Pak. Di dalam penjara itu artinya bikin buku berapa? Bukunya 1, 10 lagu. Artinya di dalam penjara itu happy, Pak. Nggak seperti tahanan-tahanan biasanya. Terus di dalam penjara, Pak, walaupun nggak punya handphone, nggak punya apa, disita semua, ditutup semua komunikasi, semua hutang-hutang saya dilunasi sama Allah, Pak. Ratusan juta. Belonjoku sampai tumpah-tumpah. Di luar itu Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu kapan-kapan kita bahas ya. Nah, artinya nggak akan hilang, nggak akan salah hitung Allah itu terhadap niatnya manusia itu nggak akan salah hitung, Pak. Selama jenengan ikhlas niat lillahi ta'ala, apapun kegiatan jenengan pasti dijamin sama Allah rezekinya ya. Nah, insya Allah nanti kita juga punya bisnis, tapi saya nggak ngomong di sini karena ini masjid. Kita nggak boleh ngomong bisnis dodolan berniaga di sini, nggak boleh. Hanya jadi orang Islam itu harus kuat, Pak. Jasmaninya, rohaninya, ekonominya harus kuat. Gitu ya, supaya kalau ada pemilu musim-musim pilkada iki sampean iso nolak le DKI kaos. Ya, beras, duit itu sampean bisa nolak gitu loh. Kan hancurnya negara kan gara-gara kuwi, beras 5 liter, kaos gambar sopo diterima anu tuh. Maka jadinya seperti ini negara ini. Nah, saya punya bisnis, nanti bisa hubungi Cak Roto ya. Insya Allah saya punya bisnis, saya jualan madu.
Ini lagi saya kembangkan, ada sistemnya, sudah di seluruh dunia ada, mulai Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, Hong Kong, seluruh Indonesia sudah rata agennya. Ini juga lagi saya kembangkan. Nah sekarang saya dalam perjalanan ke Banyumas Pak, setelah dari sini saya ke Banyumas mengembangkan bisnis ini. Nah, nanti di luar masjid ya, Gus Nur, piye bisnisnya? Aku tak melu. Nah, Bismillah insya Allah. Nggak mungkin saya ngajak jenengan kiri, ra mungkin Pak. Saya pasti akan ngajak jenengan itu sukses berkah ini loh. Nah tapi jangan di sini, di luar masjid. Ya, barakallah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, ini kajian yang telah tertunda sekitar 10-11 bulan, hampir setahun Pak. Saya baru kali ini juga berjumpa lagi dengan Gus Nur. Ternyata tambah lemu, kita ya tambah nom. Dan Pak Dr. Taufik ini sering komunikasi lewat HP. Kalau Gus Nur di HP nanti yang jawab beda, saya malah geragapan itu. Malah diperiksa. Begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita di zaman yang sekarang ini itu beda dengan zaman yang dulu. Nek zamane Kanjeng Nabi niku sing bener genah cetha bener, sing salah genah cetha salah, sing derek Kanjeng Nabi genah suwargane, sing melu Abu Jahal genah nerakane. Kalau sekarang kita ini yo angel, karena mengingat apa, kita itu sudah terlampau jauh sekali jaraknya dengan Nabi, sekitar 1500 tahun. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai tuntunan utama, tuntunan pokok. Artinya apa? Ketika Rasulullah itu memberi pokok-pokok atau kunci-kunci pokok dalam agama ini, maka itulah yang kita pegang sekarang ini. Kemudian untuk masalah-masalah yang sifatnya furu, sifatnya itu apa ya, cabang gitu, maka kita ini pasti berbeda. Kalau dalam bahasa kita itu yang namanya agama dengan beragama itu beda. Yang namanya agama itu kalau kita ini sama, yaitu Islam. Tetapi cara beragamanya itu sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Teman-teman Nahdliyin itu Lombok Piyo tetap Syafi'iyah. Teman-teman Muhammadiyah itu mesti pakai tarjih. Teman-teman MTLD dan teman-teman Salafi mungkin pakai caranya sendiri. Karena apa? Karena itu memang cara pandang beragama. Tetapi agamanya sama. Berkumpulnya kita itu karena apa? Satu titik saja. Tauhid kita sama. Kalimat yang kita pegang itu sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang menjadikan Allah itu membuat surga dan neraka. Selama kita itu berpegang pada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tuntunan kita pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Oleh karena itu apa? Apapun yang terjadi pada kita dalam kehidupan ini sesungguhnya sangat menentukan apa yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Nah jenengan cong ya itu neng akhirat ki cong. Nek jenengan undlap karo undlup, kuwi ya ketoke akhiratnya rapatek cedhak. Karena di dunia saja undlap-undlup. Ora, malah ora terus adine. Tapi sekali kita melangkah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya mau tidak mau kita harus memilih. Kalau kita dihadapkan dengan perkara yang hak dan batil, maka kita harus memilih yang hak. Sekalipun kita tidak cocok dengan orangnya. Nah, ini angel loh. Angel banget loh niki. Di antara pilihan hak dan batil, kita pasti milih yang hak walaupun kita tidak cocok dengan orangnya. Karena semua manusia itu tanpa agama saja, mereka masih bisa berpikir yang namanya baik itu pasti benar. Yang namanya benar itu pasti baik. Selama kita itu berpegang pada kebenaran, yakinkan saja kita itu baik. Tidak usah pikirkan pendapat orang lain. Pendapat orang lain itu Pak jenengan baik ya tetap elek. Jenengan didit ku ya dirasani apa meneh ora? Ra duwe duit itu wah rekoso banget.
Padahal kalau kita itu hanya nyari dunia itu mudah sekali, Pak. Saking mudahnya itu, orang yang tidur saja itu jatah rezekinya sampai. Kayak disampaikan Gus Nur, saking mudahnya beliau itu di dalam penjara 10 bulan, hutang lunas. Jenengan 10 bulan tambah hutang. Kenapa? Karena loss. Karena dia memilih jalan yang saya tempuh begini. Ya memang kalau Gus Nur harus begini. Ketika menyampaikan sesuatu begini. Tidak boleh Gus Nur kok melipir-melipir kok ora Gus Nur. Nah melipir-melipir ku ketoke Gus liyane. Jadi kita ini happy saja. Selama kita itu dalam tauhid la ilaha illallah udah itu dipegang. Mau kelambine kuwi gambare apa monggo. Apalagi kita di ngaji segoro ini siapapun boleh, Pak. Siapapun boleh, siapapun. Mau jidatnya hitam, rodok hitam, blas ora enek hiteme. Salate agi telung ping telu tok. Lagi ping telu tok, silakan gabung saja dulu. Kenapa? Karena kita membawa satu pencerahan. Artinya pencerahan itu apa? Wong ki nek wis mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang dibutuhkan itu supaya tercerahkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Orang itu kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus tercerahkan. Kehidupan dia itu harus berubah dari gelap menjadi terang. Jadi ketemu kita itu sebetulnya hanya untuk pencerahan. Piye genahne kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang betul-betul membahagiakan setelah Islam. Orang yang sudah melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak boleh, Pak, hidupnya semakin susah itu ndak enek. Ndak ada. Kalau jenengan masih ribet wae sekolah. Nek jenengan ajeng sekolah marketing, MC-ne niku ahli marketing. Caroto ini ahli marketing, Pak. Jenengan daftar saja nanti sudah ada timnya untuk ngajari jenengan carane bakulan. Nah jenengan kangelan wis pokoke mlumpuk diundang ngono wae kok ya diajari kan gitu. Rasa mikir bayare piro. Insyaallah Caroto ndak menarik itu. Jadi dunia itu jangan sampai menjadikan keislaman kita itu hidupnya menjadi lebih susah. Dengan 1000 masalah, dengan 1 juta masalah, itu kalau sudah itu qadarullah, kita harus seneng. Kita harus seneng. Mosok kita jadi orang Islam sing tuntunane namanya Rasulullah itu sangat terpengaruh oleh perkara-perkara dunia. Nek wong ora seneng awake dhewe ku akeh, Pak. Lha jenengan tonton wae sak omah niku sing seneng kali jenengan berapa orang. Dhe anak 5 ngono wae sing anyel karo pake pira. Sok wadeng jenengan kali ibuke seneng mrenguti apa sering meseme. Dari itu saja kelihatan, Pak. Oleh karena itu apa? Ketika kita sudah memilih jalan ini, jenengan istiqomah. Kita juga punya permasalahan, ternyata tempatnya belum ada yang permanen. Kalau Masjid Al-Basir berani mengambil ini, kayak ini, Gus. Ngerasa neng dindi engko jam-jam 8 bengi gitu. Wong saya ya ora wong ado. Jadi kita yang di sini ini sebetulnya berkumpulnya kita itu bukan karena Gus Nurnya, bukan karena Pak Taufiknya, apalagi saya, enggak. Tetapi karena satu tujuan kita, karena tauhidnya sama. Jadi wong niku nek la ilaha illallah ku jenengan arep digawean apa wae mesti nggo nang kono. Jenengan mau keluarga berapapun pasti ada di situ. Jadi tuntunan kita itu sebetulnya bagaimana kehidupan di dunia kita itu semakin cerah setelah jadi Islam. Ini kan jadi ruwet. Wah, ngubah negara demo, wis ora zamane demo. Gitu, Gus. Lah demo mas dikeplek-keplek iki yo ruwet e. Lah nek jenengane sampe lu nambake ra apa-apa wong yo ora kok. Tapi setidaknya kita menolak aksi itu. Oh, medsos diramekne kan ngono. Aja mung gelut masalah duding wae. Dudinge sing bener iki nek pas tahiyat ki jejeg apa dunglik-unglik kuwi wong kuno. Itu orang kuno betul. Karena ungklik-ungklik karo jejeg itu sudah ada 1300 tahun yang lalu. Sekarang ini bagaimana kita itu bertahap menjadi lebih realistis. Zaman ini beda. Kalau kita tidak bisa teriak-teriak di demo, medsos gunakan. Medsos niku napa lek bapak-bapak sing swidak 70 ini kita ya wangel, Pak. Makanya besok itu
Yang hadir sebagian besar harus yang muda, biar bisa ditata perlahan-lahan. Negeri ini pasti berubah, Pak. Saya yakinkan pada jenengan itu meninggal dunia, yang namanya putih niki sangkrah itu masih tetap ada. Tetapi dengan zaman yang berbeda begini, sing sepuh-sepuh aja galak-galak. Cah nom-nom ku nek mbok galaki lah ruwet. Lah sing tuweke galake kaya ngono, anake sing enom ra etuk galak terus piye? Arep nang masjid cah cilik-cilik ra etuk nang masjid. Alasane napa? Rame. Lah nek cah cilik kon menengi cah cilik ngendi? Wong sing cah tuwek do rame dhewe-dhewe kok. Kan gitu toh, Pak. Jadi kita ini kudu wani, open minded. Pikiran terbuka, woi, ya aku urip ora mung saiki tok. Masjid iki engko diopeni cah cilik-cilik kae. Masukkan di sini nek perlu itu kas masjid aja munggu ngecat wae. Kas masjid itu sediakan untuk makanan anak-anak TPA, kemudian ustadz-ustadzanya. Jumat makan. Jumat barokah ditambahi meneh Sabtu barokah. Sabtu barokah tambahi meneh Ahad barokah. Nanti jadi Senin sampai Ahad itu barokah terus. Nah jenengan pengen ngebaki dhuwure nek bar dhuwur kei barokah. Nah jenengan pengen subuh, pengen apa? Yang hadir itu banyak jamaahnya, tambah aja subuh barokah. Karena pikiran masyarakat sekarang ya namanya barokah itu dua. Nek ra duit ngono loh. Kalau nggak duit makan, dan kita tidak bisa menyalahkan. Buktinya nopo? Lagi pilihan lurah wae. Sing ngei amplop karo sing ora, kuwi genah menang sing pundi? Amplop. Lah kok jenengan sing kono mbok kleroke masjid ora ngono. Lah ayo kebake masjide wani ndak? Nang masjid itu infak 5.000 kerudukan, Pak. Neng kita ora, jurung enak kita. Embo nanti kalau Gus Nur punya masjid modelnya begitu, sampai akhirnya jamaah itu pekewuh, mosok neng masjid gue mau ngarep golek duit 5.000. Akhirnya apa? Kita kumpulkan masjid kita awake dhewe bareng-bareng, ayo dibangun. Kita rejakne lah. Kalau saya di Karanganyar itu mubeng ya paling sekitar 280-an masjid. Nek teng Karanganyar sak piti-pitike wong Karanganyar niku kenal nih. Tapi mungkin beda, Pak. Nek kula niku pengajiannya beda, Gus. Ajeng galak banget, wong-wonge ora galak ya ta. Arep ora galak, kadang yang diajak pengajian bukan orang-orang ya tanda kutip niku eksklusif. Butuh sentuhan-sentuhan yang berbeda, kan beda tau, Pak. Saya ngaji dengan petani, bahasa saya beda dengan ketika ngaji dengan mahasiswa. Dan sangat beda ketika ngaji dengan remaja, sangat beda ngaji dengan pimpinan, sangat beda ngaji dengan nyuwun ngapunten teman-teman jalanan. Beda banget. Kalau di sini ketika saya bersama saudara-saudara saya, semoga sampai akhirat bisa bersama, itu kita punya komitmen satu, bagaimana negeri ini menjadi lebih baik. Tiap doa yang keluar dari kita itu adalah apa yang pengen kita raih. Karena negeri kita itu tidak lain tidak bukan adalah warisan dari para ulama, para syuhada yang harus kita pertahankan. Nak delala kok jenengan ra cocok karo pimpinan, yo salah to. Ndonga sing tenanan. Ya Allah, ini adalah ujianmu kepada kami. Nah jenengan losisan yo ngomong wae, pokok aku ra cocok kuwi yo itu. Gitu loh, Pak. Tapi jenengan galih, jenengan pikirkan untuk negeri ini. Kenapa? Karena jenengan memariskan itu ya tanah ini kepada anak cucu jenengan. Jangan sampai kita itu orang mikir blas gitu loh. Karena negeri kita itu harus negeri baik. Konsep negeri ini didirikan itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri kita itu asasnya cuma satu, Pak, agama. Agama ini yang melandasi yang namanya Indonesia itu ada. Yang getih-getih para ulama, para syuhada itu karena kecintaannya terhadap agamanya, supaya negeri ini bisa menjadi naungan. Dan ternyata di negeri kita ini banyak sekali agama. Yang kita butuhkan toleransi saja. Pemerintah dengan Kementerian Agama sudah
disampaikan. Nek pengen ngedeke rumah ibadah syarat-syaratnya cetha. Nek pengen ngedeke gereja kuwi kudu 90 tanda tangan, 60 napa jenenge Pak? 60 pengikut di situ. Tidak boleh diselenggarakan di rumah. Harus diselenggarakan di tempat ibadah. Lah nek ana sing nang omah piye? Wis dilaporke ngono bae. Karena nek jenengan grebek malah jenengan sing kena. Saiki iki zamane ngono kuwi. Lah ya remuk ta jenengan. Nek zaman biyen mbok getak wedi, nek saiki digetak lapor kok. Nek jenengan lapor ene sing dukung ra apa-apa, nek ketiti kancamu lunga kabeh lah kapok kowe. Termasuk Gus Nur ini. Kenapa Gus Nur bisa seanu? Lho karena temannya banyak. Lah nek wong sangkrah jenengan mlebu dhewe ndil anak bojone sing mikir sapa? Ada channel YouTube, wah jenengan ada channel YouTube ndak? Channel YouTube itu duitnya gede. Betul-betul besar. Nah nganti 1 juta minimal 50 juta jenengan penghasilannya. Kapan jenengan hingga penghasilan 1 bulan 50 juta? Pegawai negeri we mikir kuwi, wong utange tok sing gegeden. Agi arep gajian wis kepotong neng bank. Gitu nggih. Jadi monggo jenengan memilih antara yang hak dan yang batil itu hak pribadi. Tetapi kami sarankan pilihlah yang hak walaupun jenengan tidak cocok sama orangnya. Satu. Yang kedua, negeri ini butuh tuntunan bukan tontonan. Kalau jenengan memang betul-betul menginginkan negeri ini baik, jadilah tuntunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Bapak-bapak sameling betul. Kalau memang jenengan menginginkan tiap masjid kita itu rejo, makmur, jangan pernah mengusir anak kecil walaupun dengan bahasa yang halus. Tapi ajak mereka untuk ke masjid, iming-iming ngono dengan barokah-barokah tadi. Dan semoga saja dengan begini semua yang jenengan lihat sekarang tuntunan jadi tontonan itu, yang tontonan jadi tuntunan itu akan sedikit demi sedikit berubah karena orang fokus ke dalam masjid. Dan kita ini mubeng-mubengin masjid, urung enek sing apa namanya, belum ada yang permanen. Nah monggo nanti takmire nek kula dukung banget nek teng mriki niki. Cilian kula ya nang kene ning gelut, wene saiki aku ora. Ngaten nggih, Pak Bu, semoga saja ini bisa membuka nanti banyak pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi, enggak usah lama-lama, Cak. Kultum dadi kul 10 menit iki. Ngaten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.